Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur Bapa jika pada saat ini kami boleh datang untuk boleh merenungkan firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau yang boleh berbicara kepada setiap kami, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang lebih caring dan tidak indifferent seperti memang merupakan natur daripada jiwa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, Yohanes mengatakan bahwa bagaimana mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan kalau kita tidak mengasihi saudara-saudara kita yang kelihatan. Nah, dengan prinsip yang sama, saya pikir kita bisa melihat bagaimana mungkin kita bisa tidak indifference terhadap Allah kalau kita sendiri kemudian tidak indifference terhadap orang-orang sekitar kita. Kan itu hari ini saya akan membawakan semoga sesuatu yang lebih konkret saudara ya, supaya lebih bisa kemudian kita praktekkan. Jadi saya mau membawa dari satu tokoh yaitu Abraham, from indifference to caring. Nah, kalau kita melihat Abraham sebenarnya tentu saja sama seperti kita, bukan orang yang seseorang yang sama sekali indifference ya, karena itu kita bisa melihat bahwa dia peduli dengan anggota keluarganya. Kalau kita ingat Lot ya, Lot itu sudah merupakan anak yatim, kita tidak tahu umur berapa ketika Lot dibawa oleh Abram yang adalah pamannya. Karena itu kita melihat bahwa Abram membawa Lot untuk kemudian dibesarkan oleh dia. Dan kemudian juga yang sangat menarik saudara, cinta Abram kepada Lot menurut saya itu begitu luar biasa, karena setelah sekian lama dan Allah memberkati sehingga kambing domba mereka kemudian menjadi sangat banyak. Tapi rupanya saudara, dalam kehidupan kita ya, kemakmuran juga bisa menimbulkan konflik. Dan ternyata gara-gara kan mereka di Kanaan, mereka kan selalu hidup nomadik dan mereka itu harus mencari padang rumput untuk misalnya kambing domba mereka. Tentu saja semakin banyak kambing domba semakin sulit mencari padang rumput yang cukup untuk semuanya. Karena itu kita melihat misalnya di pasal 13 bahwa kemudian ya gembala-gembala Abram bertengkar dengan gembala-gembala Lot. Jadi kelihatannya memperebutkan rumput untuk ternak mereka. Dan Abram mengerti mereka harus berpisah. Abram kemudian mengatakan seperti ini kepada Lot ya. Jadi Kejadian 13 ayat 9, bukankah seluruh negeri ini ada di hadapanmu? Baiklah engkau memisahkan diri dariku, jika engkau ke kiri aku ke kanan, jika engkau ke kanan aku ke kiri. Nah, menurut saya ini tentu saja merupakan sesuatu yang sangat luar biasa ya, bahwa seorang Abram kemudian mau membiarkan Lot untuk memilih. Nah, dalam hal ini kita akan melihat Lotnya yang keterlaluan indifference-nya saudara ya. Kalau saudara jadi keponakan yang dibesarkan oleh seorang paman dan paman itu berjasa, sekarang paman itu sudah tua, ketika paman dengan besar hati mengatakan pilihlah tanah yang kamu mau, kalau saya ya seharusnya berpikir Lot ketika dia melihat dan ada tanah yang begitu subur, bukankah dia seharusnya pergi ke arah yang berlawanan supaya pamannya yang sudah begitu berjasa itu bisa kemudian mendapatkan tanah yang subur. Tapi ternyata Lot sama sekali tidak sungkan saudara ya. Dia benar-benar memilih tanah yang dia anggap baik, dan kita tahu pada akhirnya seperti apa yang terjadi pada Lot ya. Tapi kita tidak sedang berbicara Lot. Nah, ternyata Abram tidak sakit hati bahwa keponakannya itu bersikap begitu egois. Karena itu Lot yang akhirnya tinggal di Sodom. Suatu waktu kan Sodom itu diserang oleh ya musuh-musuh mereka dan semua orang ditawan termasuk Lot. Ketika Abram mendengar, sehingga kalau kita melihat Kejadian 14 dari ayat 13, kemudian seorang yang lolos datang dan menceritakan hal itu kepada Abram, orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon tarbantin milik Mamre orang Amori, saudara Eskol dan Aner. Mereka itu bersekutu dengan Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya ditawan, ia mengerahkan 318 orangnya yang terlatih, hamba-hambanya yang lahir di rumahnya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan.
Pada malam hari ia membagi hamba-hambanya itu dalam kelompok untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Ia membawa kembali segala harta benda, juga Lot anak saudaranya itu beserta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Jadi rupanya kasih Abram kepada Lot itu tidak kemudian tidak terganggu oleh sikap Lot yang sebenarnya cukup egois terhadap dia. Ya, karena itu kita melihat bahwa Abram tetap kemudian menolong Lot. Ya, jadi dia menolong orang-orang Sodom karena Lot. Tapi ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika nyawanya merasa terancam, Abram lebih mementingkan dirinya daripada keselamatan istrinya. Nah, kita tentu saja tahu bahwa Abram itu membiarkan istrinya itu diambil oleh Firaun. Tapi mungkin kebanyakan kita berpikir cuman diambil belum menjadi istri. Tapi kelihatannya itu bukan apa yang dikatakan Alkitab. Walaupun mungkin dalam hal ini para ahli mempunyai pendapat yang berbeda, ya. Sehingga kalau kita melihat Kejadian 12 ayat 18 dan 19, apa yang dikatakan? Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, yaitu setelah Allah memberikan tulah, apakah yang kau perbuat itu terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahu bahwa ia istrimu? Mengapa kau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambil dan pergilah. Aku mengambil dia menjadi istriku. Dan memang terutama kalau kita bandingkan kedua kalinya, saudara, kita tahu bahwa sekali lagi istri Abram diambil oleh raja, tetapi sekali ini adalah raja orang Filistin, yaitu Amalek. Tapi kita kemudian diberikan catatan yang sangat berbeda. Kan itu coba kita lihat Kejadian 20 ya, 20 ayat 6 sampai 8. Di mana Allah kemudian memberikan mimpi kepada Abimelek. Kejadian 20 dari ayat 6, berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku juga tahu bahwa dengan hati yang tulus engkau telah melakukan hal itu, dan aku pun telah mencegah engkau dari berbuat dosa terhadap aku, sebab itu aku tidak membiarkan engkau menyentuh dia. Sekarang kembalikanlah istri orang itu sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau dan engkau akan tetap hidup. Lihat enggak, Tuhan dengan jelas mengatakan aku tidak membiarkan engkau menyentuh dia. Berbeda dengan Sarah, di mana Firaun mengatakan aku telah mengambilnya menjadi istri. Ya, sehingga kemungkinan benar-benar sudah entah berapa lama jadi istri Firaun, saudara. Saudara bayangkan gak sih kalau saya sebagai istri punya suami yang kayak gitu ya, kira-kira akan bersyukur gak? Ini kok suami kurang ajar banget ya, demi untuk nyawanya ya memberikan istri kepada orang lain. Saudara, itu mah sudah perbuatan indifference yang menurut saya ya keterlaluan toh, betul enggak ya? Dan ini sebenarnya menunjukkan dia tidak percaya kepada Allah. Karena apa? Allah sudah menjanjikan bahwa nanti keturunannya akan menjadi bangsa yang besar. Sekarang punya anak juga belum, istrinya juga belum hamil, mungkin gak dia mati? Gak mungkin kan? Betul enggak? Kalau dia benar-benar percaya kepada Allah, secara logika tidak mungkin dia hamil. Tidak mungkin dia mati. Kecuali istrinya sudah mengandung tuh, dia bisa curiga, waduh jangan-jangan ya Allah cuma mengatakan aku akan punya banyak anak, tidak bilang aku akan panjang umur misalnya ya, nanti aku mati, tapi istrinya bahkan belum hamil. Kalau dia benar-benar percaya kepada Allah, dia harusnya tahu dia tidak mungkin mati dibunuh sekarang. Sedangkan kenapa dia membiarkan istrinya diambil? Kenapa menyuruh istrinya mengatakan dia adalah adiknya? Karena dia takut dibunuh. Ya, sehingga kita melihat itu hal pertama. Betapa ya dia begitu indifference terhadap istrinya yang kita tidak tahu tapi pastinya sudah berpuluh tahun mengikut dia. Nah, kemudian kita melihat juga
dia juga tidak memperdulikan tindakan istri, ya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian 16 yang berbicara tentang tentu saja kemudian Sarah memberikan Hagar kepada Abram, maka apa yang terjadi, ya, Abram mengikuti saja karena memang itu adalah sesuatu dosa yang sebenarnya sangat dimengerti, acceptable, ya, pada saat itu. Karena itu kelihatannya Abram bahkan mungkin tidak bergumul karena adalah satu hal yang lumrah, walaupun belum ada Israel tapi sudah ada hukum-hukum di bangsa lain, yaitu kalau seorang istri bisa memberikan anak, maka suaminya tidak boleh mengambil istri lain. Boleh mengambil gundik tetapi tidak boleh mengambil istri lain. Bedanya, saudara, ya, anak istri itu menjadi pewaris, anak gundik tidak. Nah, Sarah kemudian akan memberikan Hagar, dan itu adalah hal yang lumrah. Jadi kalau istri tidak bisa memberikan anak, ya dia harus membiarkan suaminya mengambil istri lain, atau ya seperti yang Sarah lakukan, memberikan budaknya, tapi anak itu secara legal adalah anak Sarah. Sehingga sebenarnya ini adalah tindakan yang cerdik. Berarti nanti ketika Hagar memberikan anak kepada Abram, Abram tidak boleh mengambil istri lain, dan mungkin Hagar hanya akan dianggap sebagai gundik, ya, sedangkan anak itu akan menjadi anak Sarah yang sah. Itu yang terjadi pada anak-anak Yakub dari budaknya Rahel dan budaknya Lea. Karena itu kenapa keempat anak Yakub dari budak itu tetap menjadi pewaris dari Yakub, karena mereka dianggap anak-anak Rahel dan anak-anak Lea. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang umum. Nah, apa yang terjadi adalah 16 ayat 4, Abram menghampiri Hagar dan perempuan itu mengandung. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah nyonyanya. Saya yakin itu tidak mungkin hanya satu peristiwa. Apakah Abram tidak tahu apa yang terjadi? Saya tidak tahu dia tahu apa tidak, ya. Apakah dia mau mencari tahu atau tidak? Tapi yang pasti kemudian apa yang terjadi adalah Sarah kemudian mengadu. Ayat 5. Kata Sarah kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini adalah kesalahanmu. Memang aku yang memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah terhadap aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dan engkau. Nah, kebanyakan kita mungkin berpikir ini Sarah kok bocengli, ya enggak masuk akal, dia yang nganjurin, sekarang ada masalah dia menyalahkan suaminya. Tapi saudara, apa yang terjadi adalah kelihatannya setelah Hagar diambil oleh Abram sebagai gundik, ya, maka Sarah tidak bisa lagi berwenang atas dia. Karena itu kenapa Sarah terpaksa mengadu kepada Abram. Dan berarti selama ini Abram kayaknya entah tidak mau tahu atau ya tidak mau memperdulikan apa yang terjadi. Apapun itu namanya indifference. Betul tidak mau mencari tahu, atau kalaupun tahu dia tidak peduli. Dan kemudian kita lihat apa yang Abram katakan di ayat 6. Kata Abram kepada Sarah, dia hambamu, dia dalam kuasamu. Lakukanlah kepadamu apa yang kau pandang baik. Dengan mudah Abram mengembalikan Hagar ke tangan Sarah. Dan kita tahu lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Jadi kita melihat bahwa ya Abram dengan mudah mengembalikan Hagar. Apakah dia tidak terpikir bahwa Sarai akan menganiaya dan ini adalah istrinya yang sedang hamil? Tetapi dia juga mengembalikannya dan kelihatannya dia juga tidak tahu atau tidak mau tahu ketika Sarai kemudian menindas Hagar sampai Hagar melarikan diri. Berarti sebuah penindasan yang cukup parah, bukan? Sampai kemudian Hagar mau melarikan diri. Sehingga bahkan dia tidak peduli apa yang terjadi pada istri-istrinya. Termasuk dalam hal ini anak yang ada di dalam kandungan Hagar tersebut. Nah, kemudian kita melihat apa yang terjadi. Nah, menurut saya ini sebenarnya sangat keterlaluan, saudara, ya. Tidak peduli orang lain dihukum atas kesalahannya. Kita tahu gara-gara Firaun mengambil si Sarai, maka Tuhan kemudian menimpakan tulah, ya. Kejadian 12 ayat 17. Namun Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun dan seisi istananya karena Sarai istri Abram itu.
Saudara ya, saya pikir kalau saya jadi Abram ya, saya ndak enak hati toh dengan Firaun ya. Gara-gara dia yang berbohong, Firaun mengambil istrinya, Firaun yang kena tulah gitu kan. Kalau saya kan, saya kemudian akan minta maaf, aduh sorry deh Firaun, aku tuh ndak nyangka Tuhan tuh bakal kasih tulah sama kamu gitu loh ya. Sorry banget, gara-gara dosaku kamu yang kena musibah gitu kan ya. Tapi kelihatannya Abram itu sama sekali bukan saja tidak meminta maaf, saya sih membacanya dia sama sekali tidak merasa bersalah. Karena itu kita melihat bahwa relasinya dengan Firaun menjadi sangat buruk. Firaun itu marah dan mengusir. Karena itu tadi kita melihat ya, 18, lalu Firaun mengambil Abram serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahu bahwa dia istriku? Ya, dan kemudian kita melihat ayat 20, lalu Firaun memerintahkan beberapa orang mengantarkan Abram pergi bersama istrinya dan segala miliknya. Saya rasa bahasa halusnya mengantarkan ya. Sebenarnya tujuan mengawal, memastikan tuh si Abram keluar dari Mesir supaya dia tidak lagi mendapat tulah. Sehingga kita bisa melihat seorang yang sebenarnya benar-benar sangat indifferent terhadap kesulitan orang lain, asal mungkin dirinya tidak terganggu ya. Saya pikir kenapa dia membiarkan kedua istrinya itu, mungkin dia berpikir asal aku tidak diganggu. Ya, terserahlah apa yang akan terjadi kepada mereka. Nah, kita kemudian melihat bagaimana orang yang begitu indifference itu kemudian bisa menjadi caring. Saya percaya ya Bapak Ibu ya, kita itu karena memang kita mempunyai indifferent souls, kira-kira mau nggak melatih diri sendiri? Hah? Ada mungkin waktu-waktu ya habis dengerin khotbah Pak Yakub kemarin, mungkin ya kita bertekad, aku mau menjadi orang yang lebih caring ya, lebih peduli terhadap Tuhan. Tapi kira-kira saudara ya, berapa lama tahannya? Balik ke kampus, sibuk dengan paper, sibuk dengan kelas, kira-kira bertahan berapa lama? Karena itu sebenarnya kita tahu ya, retreat-retreat seperti ini kita dibangkitkan semangat kita ya, tetapi entahlah berapa yang benar-benar kemudian apa yang dipelajari itu bertahan seumur hidup. Kebanyakan mungkin bertahan seminggu, sebulan ya, bisa bertahan setahun sampai retreat tahun depan lumayan ya. Ya kalau itu kan bertahun-tahun, nanti retreat tahun depan diingetin lagi kan lumayan lah ya. Kalau begitu kan, karena tidak ada pandemi kita retreatnya setiap tahun saudara. Kan itu kalau sudah jadi alumni ikut retreat ya, supaya kemudian mempunyai komitmen baru lagi. Karena itu saya lebih melihat kalau sampai Abram bisa berubah itu adalah karena kepedulian yang dilatih. Tentu saja Tuhan yang melatihnya. Karena itu kita melihat bahwa Abraham dilatih Tuhan untuk menjadi peduli dan menjadi berkat bagi segala bangsa sesuai dengan namanya yang Tuhan berikan Abraham. Nah kalau kita melihat saudara, setelah sekian lama Allah kemudian mengganti nama Abram menjadi Abraham ya, dan itu kita lihat di 17 ayat 5. Namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nah, sebelumnya nama Abram sebenarnya juga adalah nama yang sangat indah. Abram itu berarti the exalted father ya, bapak yang ditinggikan. Abraham adalah bapak banyak bangsa. Ya, Tuhan itu sering sekali memang ketika ada tugas-tugas yang Tuhan mau berikan, kita tahu bahwa beberapa tokoh di dalam Alkitab kemudian diubah namanya, atau memang ya nabi-nabi sering sekali sebenarnya namanya itu mencerminkan apa yang menjadi tugas mereka. Saya tidak tahu deh itu apakah nama aslinya atau kemudian Tuhan yang memberikan nama, seperti Elia. Elia itu melayani di zaman Ahab, di mana Ahab dan Isabel dengan sengaja membawa Israel menyembah Baal.
Sehingga mereka boleh dikatakan tidak benar-benar percaya Allah adalah Yahweh adalah Allah, karena Elia berarti Allahku adalah Yahweh. Mau membuktikan kalau Yahweh itu adalah Allah. Daniel, Allah adalah hakim karena Daniel ada di pembuangan, dan Daniel mau menekankan walaupun di pembuangan yang menjadi hakim yang memerintah kita adalah Allah Israel. Ya, sehingga nama-nama itu sering sekali sebenarnya mencerminkan apa yang Allah mau mereka kerjakan. Nah, sekarang Allah sendiri mengubah nama Abram menjadi Abraham. Jelas toh, berarti dia harus menjadi bapak banyak bangsa. Tapi saudara, ternyata ya, nama kita boleh menyandang sebuah nama yang berharga, belum tentu kita itu sebenarnya menghidupi nama tersebut. Setelah kita menjadi orang percaya dibaptis, kita disebut sebagai orang Kristen. Orang Kristen berarti pengikut Kristus. Tapi apakah sikap kita mencerminkan nama tersebut? Ya, dan sering sekali sebenarnya sikap kita tidak mencerminkan. Dan selama ini bahkan setelah namanya diganti 3 kali, saudara-saudara, Abraham bisa minta sesuatu kepada Allah. Tetapi tiga kalinya dia selalu hanya meminta yang berkaitan dengan dirinya. Ya, kita melihat misalnya 15 ayat 6 ya, 15 ayat 6. Ketika dimana Abram berpikir sudah Allah tidak akan memberikan dia anak, dia berpikir budaknya yang akan mewarisi itu hartanya. Tetapi Allah kemudian mengatakan, saya bacakan dari ayat 5 ya. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, lihatlah ke langit dan hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Ia berfirman lagi kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abram pun percaya kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, harusnya mungkin ayat 2 ya, perkataan Abram. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Aku akan meninggal tanpa mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsik itu. Ya, jadi bertanya pada Tuhan, Tuhan mana keturunan yang Tuhan janjikan? Kita melihat kemudian 15 ayat 8. Saya bacakan dari ayat 7. Firman Tuhan kepadanya lagi, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, bagaimanakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Itu soal keturunannya mewarisi tanah Kanaan. Kemudian sekali lagi adalah pasal 17. Saudara, Abram itu sebenarnya mau tidak ketika Allah mengatakan akan memberikan anak melalui Sarah. Dia sebenarnya tidak mau. Ya, kalau kita melihat pasal 17 ya, Tuhan berkata seperti ini. Saya bacakan pasal 17 dari ayat 15. Allah kemudian berfirman kepada Abraham tentang Sarai istrimu, jangan lagi engkau menyebut dia Sarai, sekarang namanya Sarah. Aku akan memberkati dia dan dari dia juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, para raja bangsa-bangsa berasal dari dia. Lalu sujudlah Abraham dan tertawa. Ia berkata dalam hati, mungkinkah seorang anak dilahirkan bagi orang yang berumur 100 tahun, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 99 tahun itu melahirkan seorang anak? Karena itu kenapa Tuhan kemudian mengatakan namanya Ishak. Saya lari dulu ke 19. Tapi Allah berfirman, bukan demikian, melainkan Sarah istrimu itulah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, engkau akan menamai dia Ishak. Saudara tahu nggak nama Ishak artinya apa? Dia tertawa, dia laki-laki tertawa. Berbicara tentang Abraham yang tertawa. Tertawa senang atau tertawa tidak percaya? Tertawa tidak percaya. Jadi asal usul nama Ishak itu kagak bagus, saudara ya. Itu menggambarkan betapa Abraham tertawa tidak percaya ketika Allah mengatakan Sarah akan melahirkan anak. Nama Ismail malah lebih bagus. Allah mendengar. Tapi memang nanti arti nama Ishak menjadi bagus karena ketika Ishak dilahirkan, di dalam pasal 21 kata tertawa itu dengan sengaja muncul berkali-kali, permainan kata dengan nama Ishak.
Dan terutama kalau kita melihat 21 ayat 6. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Sehingga nama Ishak yang tadinya terjadi karena Abram tertawa tidak percaya, sekarang Sarah dan mungkin kita bisa katakan juga Abraham juga tertawa dengan tercengang-cengang, terkagum-kagum bahwa Allah memberikan mereka anak ya. Sehingga namanya yang awalnya tidak bagus saudara ya, ternyata bisa kemudian menjadi arti yang sangat bagus ya. Sehingga setiap kali mungkin ya Abram dan Sarah melihat Ishak, waduh dulu ya kita tertawa nggak percaya, sekarang kita tertawa masih tercengang-cengang ya, tetapi menjadi terkagum-kagum, tercengang-cengang yang positif bahwa Allah menggenapi janjinya. Tapi kembali kepada Kejadian 17. Saya bacakan ya ayat 17 dan 18. Lalu sujudlah Abraham, 17 tadi. 18, Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail hidup di hadapanmu. Ini adalah perkataan Abraham yang ketiga. Memohon kepada Tuhan, Tuhan tidak usahlah Ishak, Ismail aja. Ya, Ismail belum lahir, tentu saja dia belum bisa mengasihi Ismail. Ishak belum lahir, tentu saja Abraham tidak mungkin mengasihi Ishak. Ismail sudah berumur 13 tahun atau sekarang ini mungkin berumur 12 tahun. Bayangkan ya, tidak mungkin Abraham tidak mengasihi dia. Oh betul, udah umur 13 tahun ya. Tidak mungkin sebenarnya Abraham tidak mengasihi dia. Ini adalah anak yang dilahirkan di masa tuanya. Karena itu bagi Abraham, aduh Tuhan, aku lebih senang kalau engkau menjadikan Ishak pewarisku. Tidak usah, Ismail ya, Ismail pewarisku, tidak usah ada Ishak. Nah, jadi poin saya adalah saudara-saudara, 3 kali Abram itu berkesempatan meminta langsung kepada Allah, berhadapan ya, langsung kepada Allah, dan 3 kalinya dia hanya memikirkan tentang dirinya dan keturunannya. Sudah pantas tidak saudara disebut bapak banyak bangsa? Untuk seseorang pantas disebut bapak banyak bangsa, setidaknya apa yang harus dia lakukan? Saya berpikir setidaknya dia harus memikirkan bangsa lain, bukan? Ya, tapi ternyata walaupun namanya sudah berubah, tingkah laku Abraham masih belum berubah. Jadi Tuhan akan melatih dia. Karena itu saudara, kita harus melihat bahwa bukan sebuah kebetulan kalau Tuhan kemudian mau memakai Sodom. Karena itu kita melihat di dalam pasal 18. Ya, dimana kan Allah dengan 2 malaikat datang ya kepada Abraham, dan kemudian Tuhan dengan sengaja mengatakan bahwa dia akan menghukum Sodom. Nah, dalam hal ini kita melihat ya apa yang dikatakan. Jadi dari ayat 16, pasal 18 ayat 16 saya bacakan. Lalu orang-orang itu berangkat dari sana dan memandang ke arah Sodom. Abraham berjalan bersama mereka untuk mengantarkan mereka. Kemudian ayat 17. Nah saudara, kalau kita membaca Alkitab ya, sering sekali penulis Alkitab itu menulis dengan cara yang menimbulkan pertanyaan. Supaya apa? Supaya kita mengetahui ada sesuatu yang penting dan kita mencari tahu. Coba pikirkan 17. Berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan dari Abraham apa yang hendak kulakukan? Seakan-akan Tuhan tuh bimbang, ngomong nggak ya sama Abraham tentang Sodom ya? Aduh, hitung kancing dulu ya, ya ndak. Mungkin nggak saudara kita punya Allah yang seperti itu? Nggak mungkin. Kalau punya Allah seperti itu, soal memberitahu informasi saja bingung, apalagi keselamatan kita ya. Selamat nggak ya? Selamat nggak kan? Nah, jadi kalau begitu perhatikan, berarti ada sesuatu yang penting. Lanjutkan membaca ayat 18. Bukankah Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat. Artinya Allah akan memberitahu Abram soal Sodom, dan ini berkaitan dengan dia menjadi berkat bagi seluruh bangsa. Ini berkaitan dengan dia adalah Abraham. Karena itu kita perlu melihat bahwa ini adalah pelatihan Allah, dan memang
kita melihat bahwa Abram ya kemudian mulai memperhatikan, di mana Abram kemudian berargumentasi Tuhan tidak seharusnya menghancurkan Sodom begitu saja dan mengacu kepada Tuhan sebagai hakim. Karena itu kalau saya bacakan pasal 18 ayat 24 dan 25. Bagaimana kalau ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidak mengampuninya demi ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Tidak mungkin kau berbuat demikian, membunuh orang benar bersama orang fasik sehingga orang benar disamakan dengan orang fasik. Itu tidak mungkin bagimu. Bagaimana mungkin hakim seluruh bumi tidak berlaku adil? Cara Abraham adalah mengatakan, Tuhan, kalau engkau menghancurkan Sodom ketika ada 50 orang benar, engkau bukan hakim yang adil. Ya, sebuah perkataan yang tentu saja sangat berani, ya. Karena apa? Karena Abraham mau menyelamatkan Lot. Karena ada Lot, keponakan yang sangat dikasihinya. Dan kenyataan bahwa Tuhan tidak marah, ya, bahkan Tuhan membiarkan Abraham terus bernegosiasi. Saya rasa ayat-ayat ini menunjukkan memang Tuhan mau melatih Abraham supaya peduli dengan bangsa lain. Dan Tuhan tahu ada Lot di sana. Ya, kalau tidak ada Lot, kayaknya Abraham mau peduli nggak? Kayaknya dia tidak bakal mau peduli. Tapi karena ada keponakan yang dia cintai di sana, dia menjadi peduli. Nah, dan kenyataan bahwa Tuhan menyelamatkan Lot bukan karena doa, Abraham menegaskan bahwa peristiwa ini adalah pelatihan. Karena bukan Tuhan mau memakai doa Abraham untuk menyelamatkan Sodom. Kenyataannya Sodom tidak selamat. Dan kalau Lot Tuhan selamatkan sebenarnya bukan hasil doa Abraham. Abraham bahkan mungkin tidak terpikir bahwa tidak ada 10 orang. Tadinya dia berani dengan 50 orang. Dia berpikir Lot entah sudah sekian tahun di Sodom, pastinya juga sudah mulai menginjili, ya. Sehingga dia berani mulai dengan 30, tetapi just in case dia turun sampai 10. Dan saya rasa dia tidak terpikir bahwa Sodom tidak ada 10 orang benar. Tapi ternyata tidak ada, tapi Tuhan menyelamatkan Lot. Berarti dari awal Tuhan mau menyelamatkan Lot, bukan mau memakai doa Abraham. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kenapa Tuhan mau Abraham berdoa adalah sebagai pelatihan. Nah, Abraham walaupun banyak kelemahan, saudara, satu hal yang sebenarnya luar biasa, dia itu mau dilatih oleh Tuhan. Dan kita bisa melihat pelatihan Tuhan berhasil. Karena kemudian peristiwa dengan Abimelek, ya, di mana istrinya diambil. Nah, saya bacakan lagi pasal 20 ayat 6. Berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku juga tahu bahwa dengan hati yang tulus engkau akan melakukan hal itu, dan aku pun telah mencegah engkau dari berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menyentuh dia. Sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ini adalah pertama kalinya di dalam Alkitab seseorang itu disebut nabi. Dan dari mulut Tuhan sendiri mengatakan dia adalah seorang nabi, ia akan berdoa untuk engkau dan engkau tetap hidup. Tidak dikatakan Allah menyuruh Abraham berdoa, tapi Allah tahu Abraham akan berdoa. Dan betul sekali, karena itu kalau kita melihat apa yang terjadi kemudian adalah ayat 17, Abraham berdoa kepada Allah, lalu Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya serta hamba-hambanya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Dan di sini kita bisa melihat bahwa ada maksudnya hubungan Abraham dengan Firaun, dengan Abraham dengan Abimelek berbeda, saudara. Karena Abraham sekarang menjadi orang yang peduli dan dia mau berdoa supaya Tuhan menghentikan hukumnya terhadap Abimelek. Sama sekali tidak terlihat ketika peristiwa itu terjadi dengan Firaun. Ya, dan di sini kita bisa melihat Abraham mulai peduli kepada orang-orang lain. Dan sejalan dengan dia peduli kepada orang-orang lain, harusnya kepedulian dan imannya kepada Tuhan juga meningkat. Saya rasa bukan sebuah kebetulan. Kemudian 2 pasal kemudian kita diberikan bagaimana Abraham rela mempersembahkan Ishak anaknya. Karena itu sejalan dengan apa yang Tuhan katakan, ketika kita menunjukkan kasih kepada sesama kita,
kasih kita kepada Allah pun sebenarnya akan lebih lagi, ya. Karena itu dengan kita mau caring kepada sesama kita, saudara, kepedulian kita kepada Allah itu pasti juga akan bertumbuh, ya. Jadi ini adalah salah satu aspek yang bisa kita pelajari. Nah, pelajaran apa, saudara, yang bisa kita petik? Saudara, kita pada dasarnya hanya peduli kepada orang-orang yang penting bagi kita seperti keluarga dekat, ya. Saya rasa semua kita melihat, ya, kita kalaupun peduli, ya, itu biasanya hanya kepada orang-orang yang penting bagi kita. Termasuk tentu saja bisa sahabat-sahabat kita, ya. Tetapi orang yang penting bagi kita baru kita sebenarnya mau peduli. Tapi seperti yang saya katakan, kita berusaha melatih diri adalah sesuatu yang sangat sulit. Karena itu Allah sebenarnya adalah Allah yang mengerti sekali akan kelemahan kita itu. Karena itu Allah mengerti bagaimana melatih kita supaya menjadi orang yang caring terhadap orang-orang yang perlu kita layani. Karena itu sebenarnya selain tentu saja saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu mendisiplinkan diri di dalam disiplin rohani, ya Bapak Ibu. Tapi saya mengatakan sering sekali kalau hanya bergantung kepada disiplin kita sendiri, maka saya tidak tahu tuh disiplin itu akan berjalan berapa lama. Tapi selain itu Allah kemudian akan memberikan kita pelatihan-pelatihan, ya, situasi-situasi yang membuat kita akhirnya mulai memikirkan orang lain, seperti Abraham karena ada Lot di kota Sodom. Karena itu seperti Abraham kita perlu belajar ketika sudah dilatih oleh Allah. Saya berikan contoh lagi, sebenarnya Abraham adalah orang yang mau dilatih, walaupun ini mungkin adalah tafsiran saya, ya. Ketika Hagar melarikan diri, ada sesuatu yang sebenarnya menarik bahwa malaikat Tuhan, yaitu Tuhan sendiri, kalau kita melihat ke Kejadian 16, ya, Kejadian 16, kan ingat ya, Hagar melarikan diri karena dia ditindas. Kemudian ayat 9, lalu kata malaikat Tuhan kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, tunduklah di bawah kuasanya. TB1 lebih jelas lagi, biarkan engkau tetap ditindas. Saudara, Hagar melarikan diri karena ditindas, Tuhan suruh dia kembali supaya tetap ditindas. Saudara, kalau jadi Hagar balik apa enggak? Enggak toh. Kita kan berharap Tuhan mengatakan, Hagar pulanglah, nanti aku suruh nyonyamu jangan menindas kamu. Tapi kenapa Hagar kembali? Karena Allah salah satunya mengatakan bahwa dia sudah mendengar tentang penderitaan dari si Hagar tersebut. Ya, karena itu kalau kita melihat ayat 11, berkatalah pula malaikat Tuhan kepadanya, engkau sedang mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, engkau akan menamainya Ismail sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu. Dan itu yang membuat perbedaan di dalam kehidupan Hagar, bahwa penderitaan boleh sama, tapi dia sekarang mengerti Tuhan memperhatikan dia. Dan karena itu dia mau kembali. Nah, menurut saya ini kan tentu saja adalah sesuatu yang seharusnya didengar oleh Abram. Dan tentu saja pasti Hagar menceritakan, karena Abram kemudian menamakan anak itu Ismail. Dan sebenarnya ini adalah pelatihan Tuhan terhadap Abram. Kalau saya parafrasekan, seakan-akan Allah berkata, Abram dan Sarah, aku mengerti bahwa pasti kalian sangat menderita menantikan anak yang belum kunjung datang tersebut. Tetapi bukankah di dalam kesulitanmu engkau seharusnya terus berdoa, bukan mengambil jalan pintas, karena aku adalah Allah yang mendengar. Dan saudara, itu dipraktekkan oleh Ishak. Saya asumsikan Abraham menceritakannya kepada Ishak. Ishak berdoa selama 20 tahun karena istrinya mandul. Dan akhirnya Ribka bisa melahirkan anak kembar. Dan kalau itu adalah yang terjadi, maka kita bisa melihat bahwa Abram itu mau dilatih. Dan saya rasa itu adalah sesuatu yang sangat penting, saudara, ya. Allah melatih kita, tapi kalau kita tidak pernah mau dilatih, percuma. Karena itu ya, masa kuliah adalah masa yang paling penting. Kami dosen-dosen yang sangat mengharapkan adalah mahasiswa mempunyai teachable hearts. Kurang pinter enggak apa-apa,
tapi mau teachable, daripada pinter tapi tidak bisa diajar, ya pokoknya udah kekeh tuh dengan apa yang menjadi pendapatnya. Sehingga marilah kita mempunyai teachable hearts, ya, karena Allah adalah Allah yang selalu melatih kita. Nah, karena itu saudara, apapun yang kita alami harus kita lihat sebagai pelatihan yang Tuhan lakukan terhadap kita. Ayolah, ketika ada kesulitan, berarti kita selalu harus bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan sebenarnya mau ajarkan kepadaku melalui peristiwa ini. Dengan demikian kita kemudian bisa lebih konkret, ya, melihat bahwa Tuhan itu melatih kita. Seperti pelatihan Tuhan terhadap Abraham itu adalah sesuatu yang konkret, yaitu supaya Abraham mulai mendoakan bangsa lain. Nah, hal-hal seperti itu saya yakin Allah kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena Allah kita itu adalah Allah yang konkret, saudara. Betul, teologi seperti kata Pak Yakub sangat abstrak, tetapi Allah bisa melakukannya dengan cara yang sangat konkret. Seperti, ya, Allah mengatakan kepada Yosua, seperti aku menyertai Musa, aku akan menyertai kamu. Abstrak, betul nggak? Tapi Allah lakukan dengan dua hal yang sangat konkret. Pembelahan Sungai Yordan, itu adalah miniatur pembelahan Laut Teberau. Dan itu adalah salah satu hal yang Allah tunjukkan untuk menunjukkan bahwa seperti dia menyertai Musa, dia menyertai Yosua. Kedua kali, ingat, Panglima Bala Tentara Tuhan berjumpa dengan Yosua dan mengatakan, tanggalkanlah kasutmu karena tempat engkau berdiri itu kudus adanya. Kira-kira Yosua akan langsung mengingat perjumpaan Tuhan dengan Musa enggak? Ya. Dan Allah lakukan dengan cara yang konkret. Jadi betul teologi kita abstrak, tapi cara pelatihan Allah itu konkret, saudara, ya. Karena itu marilah, ya, apa yang kita pedulikan, apa yang Allah latih di dalam kehidupan kita, ya. Karena itu kita kemudian bisa melihat hal-hal yang konkret. Tentu saja hal yang abstrak tidak bisa dihilangkan, ya, tetapi ketika apa yang abstrak itu kemudian kita bisa gumulkan dan lihat bagaimana cara Allah melatih kita secara konkret, ya, semoga kita kemudian bisa lebih mengerti. Nah, pertanyaan untuk direnungkan, Tuhan menginginkan saya caring kepada siapa saja, dan dapatkah saya melihat pelatihan Tuhan terhadap saya dalam aspek ini? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa, Engkau adalah Allah yang mengerti sekali kelemahan kami, mengerti sekali betapa kami sulit sekali ketika menggumulkan teologi yang bukan saja abstrak tetapi juga tidak dapat kami mengerti sepenuhnya. Karena itu kami bersyukur bahwa Engkau pun juga memakai caramu yang konkret di dalam melatih kami, dan kiranya kami kemudian boleh memperhatikan juga hal-hal yang konkret yang Tuhan latihkan kepada kami, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam caring kami terhadap orang-orang yang Tuhan mau kami pedulikan. Dan tentu saja sejalan dengan itu kami berharap bahwa kami pun kemudian menjadi semakin peduli dan bukan lagi indifferent terhadap Engkau. Kami bersyukur, berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.